Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan Project Based Learning, Karakter Building Kewarganegaraan yang bertemakan membangun kesadaran konsumsi bertanggung jawab di kalangan karyawan PT GZ Kabupaten Berau melalui gerakan buang sampah terpilah. Dalam hal ini berkaitan dengan SDG nomor 12, yakni konsumsi dan produksi berkelanjutan. Self-introduction dari saya, nama saya Syarif Rahman. Saat ini bertempat tinggal di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Agama saya Islam dan mental status saya sebagai kepala rumah tangga dengan satu orang istri dan dua orang. Pekerjaan saya saat ini sebagai Superintendent Workshop Plan System yang bergerak perusahaan PT Bukit Makmur Mandiri Utama yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara. Bekerja di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Berau. Latar belakang masalah yang kami angkat yakni pengelolaan sampah dan konsumsi yang berkelanjutan di lingkungan kerja PT EGZ Kabupaten Berau yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Proposal ini disusun untuk meningkatkan kesadaran karyawan dalam mengurangi konsumsi berlebih dan pengelolaan sampah melalui tindakan nyata. Hal ini selaras dengan tujuan SDG nomor 12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta mendukung perusahaan menjadi model praktik berkelanjutan yang dapat diadopsi oleh komunitas organisasi lain dalam menghadapi tantangan sumber daya dan lingkungan hidup. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimana cara meningkatkan kesadaran karyawan terkait konsumsi yang bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif dalam mendorong adaptasi gaya hidup berkelanjutan di lingkungan karyawan. Yang ketiga, bagaimana menciptakan kolaborasi yang efektif dalam mewujudkan gerakan minim sampah. Yang keempat, bagaimana kontribusi program ini dalam mendukung implementasi SDG Point 12 di kalangan karyawan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara mengembangkan program ini agar dapat dijadikan komunitas, organisasi, atau perusahaan. Hasil dan temuan dari data-data yang kami kumpulkan, yang pertama, di mana data timbunan sampah per hari, yakni 7.201 liter per hari, yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Yang kedua, kami melihat di perusahaan PT EGZ, self-awareness atau kesadaran diri karyawan yang masih sangat minim terkait dengan pola konsumsi berlebih dan penggunaan barang sekali pakai yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga, tingginya penggunaan packaging berbahan plastik sekali pakai yang digunakan untuk pack meal karyawan sehingga menciptakan sampah dan organik yang berlebih. Yang keempat adalah adaptability atau kemampuan beradaptasi karyawan untuk mengurangi sampah dan membiasakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan untuk mengurangi beban lingkungan serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Yang kelima, yakni kolaborasi antar berbagai pihak dalam menciptakan sinergi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sampah dan penggunaan produk ramah lingkungan. Solusi yang kami tawarkan dalam proposal yang kami ajukan yakni satu, reduce, di mana pengurangan signifikan penggunaan plastik sekali pakai melalui penggantian dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah perusahaan sebagai role model, dimulai dari jajaran manajemen dan karyawan.
perusahaan menerapkan praktik berkelanjutan sehingga bisa direplikasi oleh komunitas, organisasi, dan perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, tentu berkolaborasi, berlangsung kerjasama dengan eksternal, seperti bank sampah, dan terdapat sertifikasi bagi personil yang mendukung keberlangsungan program. Yang keempat, kami juga menerapkan teknologi, yaitu penggunaan CCTV untuk pemantauan penggunaan sarana seperti smart bin dengan sensor kapasitas dan sistem pelaporan digital untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi. Yang selanjutnya tentu adanya laporan yang dilakukan secara berkala pada manajemen dan pemangku kepentingan dengan tindak lanjut berupa modifikasi atau peningkatan strategi bila terjadi kendala pelaksanaan. Yang kelima adalah adaptif. Laporan diri, self-awareness, dan kemampuan beradaptasi karyawan menjadi faktor utama keberhasilan program perubahan perilaku konsumsi dan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir, yakni behavior, yaitu mengubah kebiasaan lama konsumsi barang sekali pakai menjadi tantangan besar dalam penerapan program, yakni salah satunya dengan penggunaan tumbler dan penggunaan kotak makan sebagai pengganti dari eh, kardus. Yang terakhir terkait dengan refleksi, tentu melalui proyek GBST atau Gerakan Buang Sampah Terpilah, saya belajar banyak tentang pengelolaan sampah dan pentingnya perubahan perilaku individu menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Salah satu pembelajaran penting bagi saya adalah mengenai self-awareness atau kesadaran diri yang menjadi faktor utama dalam mengubah kebiasaan buruk seperti ketergantungan pada plastik sekali pakai. Saya menyadari bahwa meskipun kebijakan yang diterapkan sudah baik, tanpa adanya kesadaran yang kuat dari individu, perusahaan besar dalam pengelolaan sampah dan konsumsi berkelanjutan sulit akan tercapai. Maka selama pelaksanaan proyek, saya juga menyadari tantangan besar dalam mengubah suatu perilaku yang sudah lama terbentuk, khususnya dalam hal konsumsi barang sekali pakai. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tim pengelola, bank sampah, dan pihak eksternal lainnya memberikan saya wawasan lebih dalam tentang sinergi antar semua pihak dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan. Selain itu, saya juga belajar bahwa infrastruktur yang memadai dan kampanye yang berkelanjutan merupakan faktor penentu dalam menciptakan perubahan. Proyek ini membuat saya lebih sadar akan tanggung jawab pribadi dalam mengurangi dampak konsumsi terhadap lingkungan. Kini saya lebih memperhatikan pilihan konsumsi saya sehari-hari seperti menggunakan barang yang dapat digunakan ulang dan menghindari penggunaan produk sekali pakai. In overall, secara keseluruhan proyek ini telah membuka mata saya tentang pentingnya kontribusi individu dalam perubahan lingkungan yang lebih baik. Dan saya merasa lebih siap untuk mengambil bagian dalam berbagai upaya berkelanjutan di masa depan. Saya berharap pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini semoga dapat bermanfaat untuk kami semua, karyawan, dan maupun untuk pihak-pihak pemangku jabatan, dan tentunya untuk Indonesia tercinta.